pengamanan di lokasi sholat di lapangan sholat Idul Fitri Bagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, pertama-tama kita Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk melaksanakan sholat Fitri. Berbahagia di sini kami akan menyampaikan beberapa kegiatan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah laporan panitia terkait dengan zakat. Yang kedua adalah penyampaian pimpinan salafik pada kemudian suasana sholat Idul Fitri ya. Tadi ini waktu menunjukkan pukul 6:54 ya, masih jemaah yang ada, dan alhamdulillah pada pukul 6:54. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana yang ada di lapangan. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Bapak Camat Singgalang Timur beserta jajarannya, serta yang kami hormati semua jamaah sholat Idul Fitri yang ada di sini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat merasakan betapa nikmatnya pagi hari yang cerah. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, sebulan penuh kita mencoba berlapar-lapar diri. Sebulan penuh kita mencoba berhaus-haus diri hanya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita dapat merasakan betapa bahagianya orang yang telah bisa melaksanakan perintah Allah itu sendiri. Dan kita bisa merasakan betapa bahagianya orang yang telah bisa menghalau hawa nafsu itu sendiri. Maka bersyukurlah kita menjadi orang yang beriman, dan bersyukurlah kita bisa menjadi orang Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, saya tidak akan berpanjang lebar. Hasil daripada pengumpulan zakat yang sudah diuangkan yaitu 8.315.000 rupiah. Sekali lagi, untuk ini khusus untuk jamaah yang ada di sekitar Baga Sahwa.
atau Masjid Darul Muhajirin. Jadi sekali lagi yang sudah diuangkan yaitu Rp8.315.000. Sedangkan yang berupa beras lebih kurang 57,5 kilo. Sedangkan infak sebesar Rp3.542.000. Sedangkan zakat mal Rp150.000. Dari hasil ini sudah dibagikan kepada yang berhak atau mustahik, dikumpulkan berjumlah 34 orang. 34 orang ini meliputi orang yang tidak mampu, kepada orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang atau mu'alaf yang berjumlah 34 orang. Jadi penyalurannya uang Rp8.315.000 habis. Begitu juga beras dikumpulkan juga habis, tidak ada sisa. Demikian informasi ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti atau dapat diketahui. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat beserta hidayahnya, kita pada hari ini yaitu yang pertama yang kita lakukan di Kelurahan Babak Sahwa. Alhamdulillah ya. Sebenarnya kegiatan ini sudah kita rencanakan 2 tahun yang lalu, tapi karena COVID jadi kita tunda ya. Alhamdulillah pada tahun ini kita diberi perlonggaran ya untuk pelaksanaan sholat Id ya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan sedikit penjelasan tentang pelaksanaan sholat Id, tidak lupa saya sampaikan dulu rasa hormat ya dengan Bapak Camat ya, Kecamatan Sekawang Timur. Alhamdulillah beliau pada hari ini menghadiri pelaksanaan sholat Id bersama-sama kita di Babak Sahwa ini. Kemudian yang kedua juga saya hormati yaitu Bapak pemimpin ya Puskesmas 2 Kecamatan Sekawang Timur, Bapak Berkat ya, dan beliau juga sekaligus nanti selaku imam selaku khatib ya sholat Id ya. Alhamdulillah beliau bisa ikut serta dalam pelaksanaan kita ini. Amin ya. Dan kepada pengurus masjid Darul Muhajirin Bapak Rabuli, alhamdulillah telah ya kegiatan kita pada hari ini. Dan bapak-bapak beserta ibu-ibu yang alhamdulillah berbahagia pada hari ini. Wa ta'ala sesuai dengan pelaksanaan ini, karena kita selama 1 tahun ya cuman 2 kali pelaksanaan sholat Id. Barangkali ada yang terlupa ya, barangkali ada juga memang nggak pernah sama sekali ya, ataupun karena sudah 2 tahun kita yang ketentuan sholat Id ya, mungkin bisa saja terjadi ada kelupaan ya. Untuk itu akan saya sampaikan tata cara pelaksanaan sholat Id ya, atau sholat hari raya Lebaran ya. Ya, pertama kita berdiri tegak ya, berdiri tegak menghadap kiblat, dan kita ini menghadap kiblat ini adalah kita benar-benar menghadap Allah.
dan kita langsung berbicara ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yaitu dengan melalui sholat tersebut ya. Kita fokuskan diri kita tidak ada kesirikan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju ya. Kalau kiblat itu cuma titiknya, titik arah gitu ya. Ya, jadi setelah kita berdiri tegak, kita niatkan dalam hati kita usolli sunnatan di Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Sengaja saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam ya, ataupun yang makmum menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah itu niatnya ya. Kemudian kita membaca, kita mengawali ya melaksanakan sholat yaitu dengan takbir Islam ya, Allahu Akbar, baca doa kita ya. Habis itu takbir lagi sebanyak 7 kali ya, Allahu Akbar, diselingi dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau udah hafal cukup baca subhanallah ya. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tundaan dia hafal subhanallah walhamdulillah, baca dia Allah pun cukup ya. Kalau enggak hafal sama sekali ya. Tapi yang subhanallah sebanyak 7 kali. Habis itu kita langsung yang terakhir yaitu membaca Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah jadi sambil mendengarkan ya. Kemudian baca surah juga sambil mendengarkan. Ruku, i'tidal, sujud. Kemudian duduk antara dua sujud lagi, berdiri melanjutkan rakaat yang kedua. Rakaat kedua ini langsung takbir Allahu Akbar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali terakhir yaitu baca surat Al-Fatihah, surah dan ruku, duduk i'tidal, sujud, duduk antara sujud kembali, kemudian tahiyat akhir ya, salam, wirid, doa, selesai ya. Nah itu pelaksanaannya ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali tadi ada yang lupa, ada yang belum pernah sama sekali, ikuti aja ya. Al-Fatihah itu tinggal ikut ya. Insya Allah sholat kita sah ya. Ya barangkali itu saja tata cara pelaksanaan sholat id ya. Dan sebelum kita melaksanakan sholat, kita bertakbir dulu ya sebanyak 3 kali, baru itu kita melanjutkan sholat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalatu sunatan Idul Fitri rahmatullah. Assalatu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa yumidu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan mu'min hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi jalali wajhika min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taswana wa tabudana wa tamimma taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ta'ala abal khair babaka banikmat abal rezeki abal kuat abal sehat abal selamat abal pihak abal jannah. Allahumma afina min kulli bala fid dunya azab al akhirah asrikan nabi akhir Qur'anil azim ya nabikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yushollu ala nabi wa amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ma'asyiral muslimin Alidil fitri rahimakumullah. Ruya'an ab Allahu an anahu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi ila lidil fitri wal imamu yahtubu faqad lagu wa malawa lidil fitri rahimatullah situ asma'u adi'u rahimatullah situ asma'u adi'u rahmatullah situ asma'u adi'u rahmatullah sallu rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Rasulillahi ajma'in. Allahumma qabil islamina muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal awat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min a'zamil ayyam walladzi ahallana fihi at-ta'am wa harrama 'alaina fihi as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd, saya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dan berbagai nikmat lainnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju halaman pasar rakyat benua Gerantung ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Sudah kurang lebih 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha secara berjamaah, baik itu di masjid maupun di musola atau lapangan. Kemudian dikarenakan ada suatu wabah yaitu pandemi Covid sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Dan alhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini
kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di halaman pasar rakyat ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah, dan ini adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa salat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu di musola atau di lapangan, dan tidak pernah melakukannya di masjid kecuali hanya sekali, itu pun karena hujan turun. Adapun judul khutbah kita pada pagi ini adalah Idul Fitri dan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, semenjak ditetapkannya 1 Syawal 1443 Hijriyah melalui sidang isbat kemarin sore, jutaan umat Islam mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda syukur dan kemenangan umat Islam, di mana kita semua telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Untuk itu kita harus mengetahui hakikat dan tujuan mengapa ibadah puasa itu diwajibkan kepada kita. Adapun hakikat dan tujuan ibadah puasa itu diwajibkan kepada kita antara lain, pertama, bahwa ibadah puasa itu dilipat gandakan pahalanya sampai tidak terhitung nilainya, sementara amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa adalah orang yang ikhlas. Ikhlas dalam meninggalkan syahwatnya, ikhlas dalam meninggalkan makannya, ikhlas dalam meninggalkan minumnya, dan itu semua dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah berjanji bahwa Allah sendiri yang akan membalas untuk ibadah puasa tersebut, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian yang keempat, ada 2 kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa. Kebahagiaan pertama yang akan diterima di dunia yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan kita pada hari ini. Kemudian kebahagiaan yang kedua yaitu berjumpa atau bertemu dengan Allah nanti di surga. Kemudian yang kelima, Allah menyiapkan 1 pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Kemudian yang keenam, doa orang yang berpuasa adalah mustajab dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hikmah dan tujuan dari dilakukannya ibadah puasa, yang mana tujuan akhirnya adalah bagaimana kita semua dapat mendapat predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah di bulan Ramadan maupun di 11 bulan di luar dari bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kemarin kita juga melaksanakan ibadah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah wajib bagi setiap jiwa seorang muslim, sedangkan zakat mal wajib bagi seorang muslim yang mempunyai kelebihan harta yang telah cukup nisabnya dan telah mencapai haul atau 1 tahun. Zakat fitrah diberikan khusus kepada fakir dan miskin, sedangkan zakat mal atau zakat harta diberikan ke 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amilin, yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, budak belian atau hamba sahaya, gharimin, yaitu orang yang berhutang dan susah untuk membayar hutangnya, kemudian fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau musafir. Adapun hikmah yang terbesar
dari diwajibkannya zakat adalah untuk mensucikan harta dan untuk berbagi harta dan kebahagiaan dengan mereka yang kurang mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain itu, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda suku, mazhab, agama, pandangan politik, kita tetap harus bersatu karena kita semua berketuhanan yang Maha Esa. Kita semua satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, dan kita semua sepakat berbineka tunggal ika dan menyadari bahwa Islam bahkan agama-agama tidak melarang kita berkelompok dan berbeda. Yang dilarang adalah berkelompok dan berselisih. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Saudara-saudaraku semua, keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan yang dikehendaki Allah untuk seluruh makhluk termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kami dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk membina dan memperkokoh ikatan kesatuan dan persatuan kita, menyatu padukan hubungan kasih sayang antara kita sebangsa dan setanah air. Marilah dengan hati terbuka, dengan dada yang lapang, dan dengan muka yang jernih, serta dengan tangan terulur, kita saling memaafkan, saling mengibarkan bendera assalam, bendera kedamaian di tanah air tercinta, bahkan di seluruh penjuru dunia. Ya Allah, Engkaulah assalam, kedamaian. Darimu bersumber assalam, dan kepadamu pula kembalinya. Hidupkanlah kami, ya Allah, di dunia ini dengan assalam, dengan aman dan damai, dan masukkanlah kami kelak di negeri assalam, yaitu surga yang penuh kedamaian. Maha suci Engkau, maha mulia Engkau, ya zal jalali wal ikram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat memasuki kota Madinah tentang 4 amalan yang dapat membantu kita untuk mengetuk dan membuka pintu surga. Amalan pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik kita. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak patut
seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan, kekacauan, dan kehancuran tatanan kehidupan. Karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Amalan kedua, memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dari ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Amalan ketiga, menjalin silaturahim atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim, karena silaturahim mendatangkan manfaat yang luar biasa. Pertama, dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Yang kedua, akan dijauhkan dari neraka. Yang ketiga, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke surga. Sayangi mereka sebelum mereka meninggalkan kita. Amalan yang keempat, yaitu sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual sholat tarawih, sholat witir, dan bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang soleh yang suka menebar kebajikan, keselamatan, dan perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum khatib mengakhiri khutbah ini, khatib ingin berpesan kepada kita semua, dan khususnya diri khatib pribadi. Marilah kita menjadi hamba yang Rabbani, yaitu hamba yang selalu taat kepada Allah dan mempertahankan amal-amal soleh yang telah kita kerjakan selama Ramadan. Mari kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Mari kita baca Al-Quran, kita pahami artinya, kita kaji isinya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan janganlah kita menjadi hamba Ramadhani, yaitu hamba yang taat dan mengenal Tuhannya hanya di bulan Ramadan saja. Terakhir, khatib ingin mengingatkan kita semua untuk melaksanakan puasa sunat Syawal selama 6 hari. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Demikian khutbah singkat pada kesempatan ini. Mari kita angkat tangan kita, kita tundukkan wajah kita. Mari kita berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita minta. Ya Allah, ya Aziz, pada pagi ini kami berkumpul untuk memenuhi kewajiban kami beribadah kepadamu, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Kami menyadari bahwa kami adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Hanya dengan kekuatan yang Engkau berikan, barulah kami bisa melaksanakan segala apa yang kami inginkan. Ya Rahman, ya Rahim, atas rahmat dan kasih sayang-Mu, kami masih dapat menikmati indahnya kehidupan ini. Berilah kami kekuatan agar kami tidak lalai menjalankan segala perintah-Mu, ya Allah, dan agar kami tidak terlena dengan gemerlapnya dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapak kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Ibu kami telah mengandung kami 9 bulan 10 hari. Dengan susah payah dia membawa kami ke sana kemari. Kemudian dia bertaruh nyawa untuk melahirkan kami. Begitu berat perjuanganmu, wahai ibu. Semoga Allah membalas segala pengorbananmu, wahai ibu. Untukmu, ayah, engkau telah peras keringat banting tulang untuk menghidupi kami. Semoga jerih payahmu
Allah ganti dengan pahala yang tidak ternilai harganya. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa keluarga kami, anak cucu kami, nenek moyang kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Luaskanlah kubur mereka, hindarkanlah mereka dari azab kubur, dan berilah mereka nikmat kubur yang telah Engkau janjikan. Ya Allah ya Malik, berilah kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang mau mendengar keluh kesah kami, pemimpin yang dapat memberikan solusi terbaik terhadap setiap permasalahan yang kami hadapi. Sehatkanlah pemimpin-pemimpin kami dan berilah mereka keberkahan. Wahai Zat pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Berikanlah keistiqomahan di dalam hati kami agar kami dapat melaksanakan kebaikan yang sudah kami lakukan secara kontinu. Berilah kami kekuatan untuk melakukan ibadah seperti ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Wahai Zat pengarah hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga semua amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan keburu balik dulu, bersalam-salaman dulu. Yang dari jamaah dimohon bersalam-salam dulu dengan kerabat, dengan saudara, dengan jamaah kita. Sekali lagi jamaah jangan keburu balik, kita bersalam-salaman di bulan yang mulia ini, yaitu 1 Syawal. Minal aidin wal faizin. Sekali lagi jamaah jangan keburu balik. Mari kita bersalam-salam. Nanti bisa sungkem kepada sang suami, kepada ibu-ibu jamaah, ibu-ibunya nanti bisa sungkem kepada sang suami. Jangan meninggalkan ruangan dulu. Nanti jamaah nanti bisa sungkem kepada orang tua. Sekali lagi jamaah jangan keburu balik, terutama ibu-ibunya. Tunggu suami dulu, sungkem dulu.
sholat id di